Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanah-tanah dengan hak adat. Pada umumnya, hak adat atas tanah dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama, hak menguasai dari desa atas tanah, dan yang kedua, hak-hak individual atas tanah yang terdiri atas hak yang kuat dan turun-temurun, yakni hak milik dan hak yang tidak kuat seperti hak pakai. Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hak rakyat yang terpenting di Jawa dan Madura adalah hak milik. Hak milik ini adalah hak untuk memperlakukan suatu benda atau tanah sebagai kepunyaan sendiri, seperti memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah dan hak menjual, menggadaikan, atau menghibahkan kepada orang lain. Namun demikian, tetap ada pembatasan terhadap hak milik ini, seperti yang pertama, larangan penjualan tanah. Yang kedua, kewajiban menghormati hak menguasai dari desa atau hak ulayat, selama hak milik itu masih diliputi oleh hak menguasai. Yang ketiga, kewajiban menghormati kepentingan pemilik-pemilik lainnya. Dan yang keempat, kewajiban untuk menaati dan menghormati ketentuan-ketentuan dalam hukum adat yang berhubungan dengan pemilik-pemilik tanah. Hak milik atas tanah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak milik perseorangan dan hak milik komunal, atau hak milik desa, yaitu hak milik dari persekutuan hukum. Isi dari kedua hak milik itu sama, bedanya hanya terletak pada pemegangnya. Yang satu perseorangan, sedangkan yang lain adalah persekutuan hukum. Hak milik perseorangan ini terdapat di Jawa Barat, beberapa di Jawa Tengah, Jawa Timur di daerah-daerah yang penduduknya berasal dari Madura, dan di Madura. Tanah hak milik perseorangan ini biasanya diperoleh dengan membuka tanah liar atau kosong. Hak milik komunal ini terdapat di Jawa Tengah, tetapi bercampur dengan hak milik perseorangan. Di atas hak milik komunal ini dikenal dua macam pembagian tanah, yakni yang pertama, hak milik komunal dengan bagian-bagian tanah yang tetap, dan yang kedua, hak milik komunal dengan bagian-bagian tanah yang tiap waktu dibaharui. Dalam hal yang pertama, maka bagian-bagian tanahnya maupun orang-orangnya tetap. Gogol yaitu orang yang mendapat bagian tanah itu mengerjakan tanah selama hidupnya atau selama ia menjadi penduduk desa. Kalau ia mati atau meninggalkan desa, maka tanahnya kembali pada desa. Dalam hal kedua, maka pembagian itu berlangsung 3, 5, atau 7 tahun sekali. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu pembagiannya tetap tetapi ditukar-tukar. Yang berikut tanah-tanah dengan hak ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Yang termasuk golongan ini adalah hak agraris eigendom atau AE dan Landerijen Bestricht atau LB. Kedua hak ini oleh pasal 2 UU PA dipandang sebagai hak yang memiliki kewenangan seperti hak milik menurut UU PA, sehingga keputusan politik yang ditempuh oleh UU PA akan mengkonferensi kedua hak tersebut menjadi hak milik menurut pasal 20 UU PA. Hak AE adalah suatu ciptaan pemerintah Belanda yang bertujuan untuk memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas tanah yang kuat, yakni hak yang pasti karena terdaftar dan hak yang dapat dibebani hak jaminan yang disebut hipotek, tetapi bukan hipotek yang diatur dalam KUH Perdata. Cara memperoleh hak AE ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana tanah tersebut terletak agar pemohon ditetapkan sebagai pemilik tanah tersebut. Yang kedua, setelah menerima permohonan, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dengan perantaraan Kepala Daerah Kabupaten supaya mengumumkan permohonan tersebut di desa di mana tanah yang bersangkutan terletak selama 3 bulan. Yang ketiga, kalau tidak ada yang keberatan, Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan itu dan menyatakan bahwa pemohon menghakimi tanah yang bersangkutan dengan hak milik perseorangan. Selanjutnya,
Turunan putusan pengadilan itu dikirimkan kepada bupati, dan setelah itu bupati atas nama gubernur jenderal memberikan hak egendom agraria atau hak AE kepada pemohon. Pemohon yang sudah ditetapkan sebagai pemilik itu dapat mendapat suatu tanda bukti hak dan dicatat di dalam sebuah register. Tanah-tanah hak cipta pemerintah swapraja. Pemerintah swapraja yang paling tepat menjadi acuan dalam hal ini adalah pemerintah swapraja di Sumatera Timur serta di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Di Sumatera Timur, yakni di Kesultanan Delhi, dikenal 4 jenis hak-hak cipta pemerintah swapraja, yakni yang pertama, Grand Sultan, yakni semacam hak milik adat yang diberikan oleh pemerintah swapraja khusus kepada para kaula swapraja, didaftar di kantor pejabat swapraja. Yang kedua, Grand Controleur, diberikan oleh pemerintah swapraja bagi yang bukan kaula swapraja, didaftar di kantor Controleur. Yang ketiga, Grand Delhi Company, Sultan Mamuen Al-Rashid Perkasa Alamsja memberikan semacam hak erpech kepada Delhi Matsapij. Yang keempat, hak konsensi untuk perusahaan kebun besar diberikan kepada pemerintah swapraja dan didaftar di kantor residen. Dengan demikian, kewenangan Sultan Delhi menciptakan keempat pranata atau lembaga hukum hak atas tanah di Kesultanan Delhi itu adalah dalam kapasitas Sultan menjadi kepala pemerintah swapraja. Sekarang kita masuk pada topik keempat tentang konversi hak-hak adat ke dalam UU PA. Sebelumnya kita ketahui apa itu konversi. Konversi adalah penyesuaian hak-hak lama, dalam hal ini hak-hak atas berdasarkan hukum adat ke dalam sistem hukum tanah nasional yang berdasarkan UU PA. Dalam hukum adat, diferensiasi hak atas tanah yang bersifat individual terdiri atas hak milik dan hak pakai. Pengaturan dasar konversi tanah-tanah adat individual ini dapat ditemukan pada pasal 2, pasal 6, dan pasal 7 ketentuan konversi dalam UU PA. Pasal 2 ketentuan konversi UU PA secara tegas menyatakan hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agraris indigendum, egendum, milik, hak yasan, andarbeni, hak atas dru desa, kesini, Grand Sultan, Lander Jen Bestirets, Arti Druendre, Rende, Evert Parch, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak lain dengan nama apapun yang juga akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1. Kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ditambahkan pasal 7 ayat 1 ketentuan konversi UU PA bahwa hak golongan pekulen atau sanggaan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya UU PA ini menjadi hak milik berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PA. Nah, demikian pula pada pasal 6 ayat 2 ketentuan konversi UU PA menyatakan bahwa hak golongan pekulen atau sanggaan yang tidak bersifat tetap dikonversi menjadi hak pakai sebagaimana pasal
41 ayat 1 UU PA. Pada topik berikutnya tentang tanah-tanah hak barat. Yang pertama, hak eigendom. Pada pasal 570 KUH Perdata menyatakan hak eigendom adalah hak untuk dengan leluasa menikmati kegunaan suatu benda dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain. Semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Hak eigendom merupakan hak kebendaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum barat yang pemegangnya dapat berbuat sekehendaknya terhadap bendanya. Yang kedua, meskipun hak eigendom dapat dikatakan sebagai bersifat absolut, namun kebebasan untuk bertindak terhadap benda atau tanahnya tetap dibatasi, yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh mengganggu orang lain, dan kecuali itu juga dapat dicabut untuk kepentingan umum, tentunya dengan ganti kerugian. Perlu kiranya diketahui bahwa hak eigendom dapat dibagi atas dua jenis. Yang pertama, hak eigendom yang menurut BW tanpa hak-hak penguasa atau luasnya tidak boleh lebih dari 10 bau atau ukuran yang ditentukan. Dan yang kedua, hak eigendom adalah dengan hak-hak penguasa luas lebih dari 10 bau. Hak-hak penguasa dari para tuan tanah partikelir ini meliputi hak dan kewajiban untuk mengangkat kepala desa, hak untuk mempekerjakan penduduk laki-laki untuk sehari dalam 1 minggu dengan hanya memberi makan saja, hak untuk menganut cukai, sering disebut juga sebagai taksir, dipungut sebagai ganti cukai, hak atas sewa kebun, sewa tanah, dan pajak atas pemeliharaan ikan. Yang kedua, tentang hak RPEK. Pada pasal 720 KUH Perdata menyatakan hak RPEK adalah hak kebendaan untuk mendapat kenikmatan sepenuhnya dari benda tetap orang lain dengan syarat membayar PEK sejumlah uang atau hasil bumi setiap tahun sebagai pengakuan terhadap milik orang lain itu, baik dalam bentuk uang maupun hasil bumi. Hak yang berikut, hak obstal. Pada pasal 711 KUH Perdata menyatakan hak obstal adalah hak kebebasan, hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, usaha atau tanam di atas tanah orang lain. Jadi tanahnya adalah tanah orang lain, sedangkan hak obstal itu hanya untuk mempunyai gedung, usaha, atau tanaman di atas tanah orang lain. Terima kasih. B. Konversi hak-hak barat ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Berbeda dengan hak-hak adat atas tanah, hak-hak barat atas tanah ini memiliki batas waktu konversi. Oleh karena setelah tanggal 24 September 1980, seyogianya sudah tidak dikenal lagi istilah bekas hak barat. Sebab sejak tanggal itu, semua hak-hak barat atas tanah sudah selesai dikonversi ke dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Semangat mengkonversi hak-hak bekas barat ternyata juga dipengaruhi oleh skala besarnya atau luasnya tanah hak barat tersebut. Selanjutnya, konversi dari hubungan hukum dalam bentuk izin, konsesi, maupun hubungan hukum yang bersifat personalik seperti hak sewa tidak terjadi secara hukum, melainkan harus dilakukan dengan upaya aktif dari bekas pemegang hubungan hukum, konsesi atau sewa untuk mengajukan permintaan atau baca permohonan. Kalau upaya aktif itu tidak ada, maka konsesi dan sewa itu berlangsung selama sisa waktunya, tetapi paling lambat 5 tahun. Dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Selanjutnya,
Kalaupun ada upaya aktif itu, bekas pemegang konsesi atau sewa harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria. Sekiranya bekas pemegang konsesi dan sewa tidak bersedia memenuhi syarat atau permohonan, maka konsesi dan sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lambat 5 tahun. Sesudah itu, konsesi dan sewa itu berakhir dengan sendirinya. Dari berbagai ketentuan konversi hak-hak bekas barat itu, dapat diketahui bahwa sesungguhnya setelah tanggal 24 September 1980, maka berakhirlah istilah bekas hak barat di Indonesia. Untuk melancarkan penataan hak-hak hasil konversi bekas hak barat itu, maka ditetapkanlah Kepres nomor 32 tahun 1979 dan PMDN nomor 3 tahun 1979.